Film ini berlatar di Zeeland yang diduduki Jerman pada bulan September tahun 1944 setelah pendaratan Normandia. Tence Fischer bekerja di kantor wali kota kolaboratoris. Sementara dia dan ayahnya, seorang dokter medis, menghindari memilih pihak. Adiknya Dek adalah anggota perlawanan Belanda. Dek ditangkap karena menyerang konvoi Jerman yang lewat, dan disiksa untuk mengungkapkan nama-nama anggota perlawanan lainnya. Sementara itu, Marinus van Staveren, seorang sukarelawan Belanda di divisi Waffen-SS Das Reich, ditugaskan kembali dari pertempuran di Narva, Estonia di front timur untuk melayani sebagai sekretaris dan penerjemah komandan Jerman di Zeeland, Oberst Berghoff. Marinus semakin kecewa dengan taktik tangan berat Nazi termasuk eksekusi sandera sipil. Dia bersimpati dengan Tence dan ayahnya ketika mereka mencoba untuk menegosiasikan hukuman yang lebih ringan untuk Dek di kantor Berghoff. Terlepas dari jaminan awal bahwa Dek akan diperlakukan dengan lunak, Berghoff akhirnya memerintahkan agar Dek dieksekusi bersama dengan anggota perlawanan lainnya tanpa kecuali. Marinus mencoba menyampaikan berita itu secara diam-diam kepada Tence tetapi ditemukan oleh seorang perwira Jerman yang melaporkannya ke Berghoff. Sebagai hukuman, ia dipilih untuk menjadi bagian dari barisan regu tembak untuk eksekusi Dek dan dikirim kembali ke tugas tempur. Setelah kematian Dek, Tence ditarik ke dalam perlawanan. Tence mengetahui bahwa Dek telah diam-diam memotret posisi artileri Jerman di sepanjang sungai Set. Tence mencuri peta pasang surut saluran slow dari kantor wali kota yang menunjukkan bagian dalam saluran yang memungkinkan pasukan sekutu untuk menyeberang dengan aman. Dia dan sahabatnya, seorang anggota perlawanan bernama Jana, ditugaskan untuk menyelundupkan foto-foto Dek dan petanya ke pasukan sekutu yang maju di Pulau Walcheren. Di tempat lain, Sersan Resimen Pilot Glider Will Sinclair, Kapten Tony Turner, dan tentara Free Dutch Forces Henk Snyder mendarat darurat di muara yang banjir di Zeeland setelah peluncur Airspeed Horsa mereka terkena tembakan anti pesawat selama Operation Market Garden. Turner terluka saat pendaratan darurat. Setelah mengarungi rawa-rawa, mereka berhenti di sebuah rumah pertanian di mana mereka bertemu dengan seorang petani Belanda yang memberitahu mereka bahwa Operation Market Garden gagal dan bahwa Angkatan Darat Kanada telah melintasi perbatasan Belgia dan memasuki Belanda. Mereka memutuskan untuk menuju garis Kanada. Mereka berlindung di sebuah rumah tetapi ditinggalkan oleh anggota lain dari unit mereka. Mereka kemudian diserang oleh tentara Jerman, dan Turner terbunuh. Henk, kelelahan dan tidak bisa berenang, akhirnya ditinggalkan oleh Sinclair, yang mencapai garis sekutu dan bergabung dengan pasukan Angkatan Darat Kanada yang maju di Pulau Walcheren. Sebelum Battle of Walcheren Causeway, Tence ditangkap saat membantu Jana melarikan diri dengan perahu dengan foto dan peta. Jana tertembak dan terluka parah, tetapi berhasil mencapai garis sekutu sebelum mati. Marinus mengambil bagian dalam pertahanan Jerman di Pulau Walcheren sementara Sinclair berpartisipasi dalam serangan sekutu. Kedua belah pihak mengalami banyak korban tetapi pasukan sekutu akhirnya menang. Marinus meninggalkan pasukan Jerman. Selama pertempuran, Sinclair dan Marinus berpapasan tetapi kedua pria itu memutuskan untuk melepaskan satu sama lain. Menjelang akhir pertempuran, Marinus membunuh seorang tentara Jerman yang mencoba mengeksekusi Tence. Marinus tertembak selama perjuangan. Tence yang bersyukur merawatnya, tetapi Marinus meninggal karena luka-lukanya. Sinclair dan tentara sekutu lainnya menemukan Tence di samping tubuh Marinus. Tence berjalan pergi saat kota itu dibebaskan. Film tersebut kemudian menyebutkan bahwa kemenangan sekutu di Walcheren Causeway membuka rute laut bagi pasukan sekutu ke pelabuhan Antwerp dan membantu berkontribusi pada pembebasan sekutu atas Belanda pada tanggal 5 Mei tahun 1945.